Assalamualaikum pemirsa, Sobat Unggul TV UMJ. Program UMJ News hadir di tengah aktivitas Anda bersama dengan saya Naura Firial Eltama akan menyampaikan berita UMJ yang terbaru dan aktual selama sepekan. Pemirsa, berita pertama, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar bazar kewirausahaan di pelataran gedung FIP UMJ Kamis 4 Juli 2024. Kegiatan ini dilaksanakan mahasiswa semester 4 dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Dalam sambutannya, Dekan FIP UMJ, Profesor Dr. Iswan MSI, menyampaikan bahwa gelar karya yang dilakukan mahasiswa tersebut dapat menjadi penyemangat dan mampu menumbuhkan minat berwirausaha. Ia juga mengatakan sebagai guru harus bisa menjadi pengarah yang baik untuk anak didiknya, salah satunya menjadi pengusaha. Ketua Pelaksana Bazar Kewirausahaan, Muhammad Kafi, mengungkapkan para mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini memiliki antusias yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya konsep penjualan yang beraneka ragam dan unik pada 51 tenda yang telah disediakan. Bazar kewirausahaan yang bertajuk mewujudkan wirausahawan muda yang jujur, kreatif, mandiri, dan berintegritas tersebut merupakan rangkaian dari FIP UMJ Fair 2024. Kegiatan ini dimeriahkan juga oleh influencer makanan Bang Madun untuk mencicipi makanan para mahasiswa. Sebelumnya, mahasiswa FIP UMJ menampilkan pertunjukan seni sebagai ujian akhir semester mata kuliah minat dan bakat di Auditorium Fakultas Pertanian UMJ, Rabu 3 Juli 2024. Pemirsa, berita selanjutnya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Ibnu Sina Chandra Negara MH, memberikan tanggapan dan klarifikasi terhadap pemberitaan yang diterbitkan Tempo pada 5 Juli 2024 dengan judul Langgar Hukum Demi Jabatan Guru Besar. Melalui surat hak jawab yang disampaikan pada 7 Juli 2024 kepada pemimpin redaksi Tempo, Ibnu menjelaskan bahwa dalam proses untuk mencapai guru besarnya tidak terjadi pelanggaran. Dijelaskan pula bahwa hasil wawancara yang dilakukan wartawan Tempo, Sunudiantoro, pada 4 Juni 2024 terpotong dan tidak dijelaskan secara utuh dalam laporannya. Ibnu Sina kala itu ditanya perihal karya ilmiah miliknya berjudul Dysfunctional Design of Campaign Finance Regulatory and Post-Election Corruption. Karya yang terbit di jurnal Governance and Regulation volume 12 edisi 1 tahun 2023 itu dianggap tidak sesuai dengan bidang jurnalnya yang digunakan dalam pengusulan guru besar. Melalui surat itu, Ibnu menjelaskan 5 hal, yaitu pertama terkait jurnal di laman Simago JR memiliki bidang administrasi publik level Q3 dengan CGR 0,156, telah sesuai dengan regulasi dan memenuhi kualifikasi sebagai jurnal internasional bereputasi. Kedua, bidang ilmu Ibnu yaitu ilmu hukum. Karya ilmiah yang ditulis berada pada bidang ilmu hukum, spesifik pada bidang ilmu hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Ruang lingkup jurnal juga mengakomodasi bidang ilmu hukum. Pernyataan itu dibuktikan dengan adanya cakupan state regulation pada jurnal yang dimaksud, sesuai dengan laman jurnal. Selain itu, adanya JEL classification yang menjadi metode standar untuk mengkualifikasi suatu artikel jurnal yang ditetapkan oleh American Economic Association. Naskah Ibnu ditetapkan berada pada klasifikasi K10, General Basic Areas of Law, K16, Election Law, dan K42, Illegal Behavior and the Enforcement of Law. Maka dari itu dapat dipastikan naskah tulisan karya ilmiah Ibnu dalam cakupan jurnal dan sesuai dengan bidang ilmunya. Ketiga, artikel jurnal Ibnu telah melalui audiensi penilaian dalam proses revisi, perbaikan penilaian usulan jabatan pada 31 Maret 2023 melalui aplikasi telekonferensi. Audiensi itu difasilitasi oleh Direktur Sumber Daya Dikti dan dihadiri oleh tim penilai, Kepala LL Dikti Wilayah 3, Rektor UMJ, dan Dekan FH UMJ. Pada penilaian itu, artikel ditetapkan memenuhi kualifikasi yang diperlukan bersama beberapa artikel milik Ibnu lainnya. Keempat, Ibnu mengaku tidak pernah mengetahui siapa penilai atau asesor. Ia justru mengetahui nama-nama asesor dari wartawan Tempo saat diwawancara. Ibnu merasa isi berita yang diterbitkan Tempo menggambarkan seolah-olah ia mengetahui asesor,
Menurut Ibnu, itu sangat keliru dan perlu diluruskan. Kelima, Ibnu keberatan foto dirinya dimuat sebagai foto utama dalam berita. Menurutnya, foto itu tidak merepresentasikan isi berita yang tidak sepenuhnya tentang Ibnu. Berita selanjutnya, pemirsa, Ketua Kops Protokoler Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cika Aulia Nurrohma, berhasil meraih juara 2 Lomba Voice Over Mahasiswa tingkat nasional yang digelar TV Universitas Ahmad Dahlan Minggu 30 Juni 2024. Perlombaan yang mengusung tema ekspresi dan narasi ini diselenggarakan dalam rangka Milad TV UAD. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam mengaku awalnya hanya iseng mengikuti lomba. Sebelumnya ia pernah mengikuti lomba sejenis tetapi belum berhasil membawa pulang gelar juara. Kali ini atas usaha dan proses berlatih, Cika berhasil meraih juara 2 dari total 33 peserta. Cika belum lama menggeluti dunia voice talent. Ia mengatakan mulai belajar dari kegiatan dan program KPM. Selain itu, ia juga learning by doing melalui program dan konten TV UMJ yang pengelolaannya di bawah kantor sekretariat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Cika berharap prestasinya itu dapat menjadi inspirasi untuk anggota KPM lainnya. Pemirsa, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar seminar membahas pesan matematis Al-Quran di Auditorium Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ, Kamis 4 Juli 2024. Agenda ini menghadirkan Ketua Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah New South Wales, Australia, Dr. Iza Rahman MA. Dalam sambutannya, Wakil Dekan 3 FIP UMJ, Dr. Asmi Al-Bahij MSI, menyampaikan seminar tersebut merupakan luaran dari mata kuliah Matematika dalam Al-Quran untuk mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Matematika. Menurut Asmi, kehidupan di dunia tidak terlepas dengan angka, sehingga matematika menjadi penting untuk dipelajari dan dimaknai dalam Al-Quran. Dosen pengampu mata kuliah kajian matematika dalam Al-Quran Ismah MSI mengatakan seminar diselenggarakan khusus semester 2 pada angkatan 2023. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini digelar secara rutin setiap tahun sekali. Tetapi semenjak peralihan dan perubahan kurikulum maka dilaksanakan sekali setiap semesternya. Wakil Dekan 1 FIP UMJ itu mengingatkan bahwa Allah SWT mewajibkan Muslim untuk tadabur pada Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi harus memahami maknanya. Dalam paparannya terkait pesan matematis Al-Quran, Iza membahas pentingnya matematika dengan dalil surat Al-Jin ayat 28 dan An-Nisa ayat 28. Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Hamka itu menjelaskan hubungan matematika dengan nomor ayat dan jumlah ayat hingga jumlah kata. Penghitungan ayat telah ada sejak zaman dulu. Kota-kota besar seperti Mekah, Madinah, Syam, Basrah, dan Kufah memiliki perbedaan penghitungan ayat. Iza mengatakan matematika dalam Al-Quran ibarat samudra hingga perlu dikaji dan diteliti dengan jelas. Oleh karena itu, dengan mata kuliah matematika yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al-Islam kemuhammadiyahan, maka apa yang sudah dipelajari oleh mahasiswa sudah tepat. Seminar ini dihadiri oleh Kaprodi Pendidikan Matematika FIP UMJ, Rahmita Nurul Mutmainah MPD MSI, dan diikuti para mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Pemirsa, Universitas Muhammadiyah Jakarta memfasilitasi Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar pelatihan diplomasi bagi kader Muhammadiyah. Pelatihan ini berlangsung 2 hari, Senin hingga Selasa, di Training Center UMJ 7-8 Juli 2024. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk kader Muhammadiyah agar memiliki kemampuan diplomasi dalam menghadapi era globalisasi. Kemampuan ini penting dimiliki karena Muhammadiyah sudah memiliki 30 pimpinan cabang di seluruh dunia yang disebut PCIM atau Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Para peserta diberikan materi seperti diplomasi, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan keislaman. Pelatihan ini menghadirkan pemateri dari berbagai latar belakang diantaranya mantan duta besar, akademisi, serta praktisi. Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor 2 Dr. Insinyur Mutmainah MM mengatakan UMJ mengapresiasi dan mendukung kegiatan pelatihan diplomasi. Menurutnya, kegiatan ini sebagai bentuk nyata peran aktif Muhammadiyah
dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan global melalui upaya diplomasi. Mutmainah mendorong pelatihan ini agar dapat menciptakan diplomat dari kader Muhammadiyah yang membawa semangat Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Kegiatan ini diikuti 60 peserta yang merupakan berasal dari berbagai latar belakang, yaitu akademisi dan praktisi. Ketua LHKI Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Imam Adarukutni, membuka acara. Pada kesempatan itu, ia mengucapkan terima kasih kepada UMJ atas dukungan dalam penyelenggaraan pelatihan. Ia berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan misi yang diusung, yakni melakukan upaya diplomasi sesuai dengan pemikiran Muhammadiyah. Turut hadir Sekretaris LHKI Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Randa Yahya Kisbiyah MA, Dekan Fakultas Agama Islam UMJ, Dr. Sopa MAG, serta Kepala Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional atau KKUI UMJ, Endang Zakaria MH. Pemirsa, berita tadi menutup program UMJ News hari ini. Ikuti terus berita hangat selanjutnya hanya di TV UMJ. Bagi pemirsa yang memiliki topik atau kegiatan menarik seputar Universitas Muhammadiyah Jakarta, silakan kirim materi berita ke humas@umj.ac.id. Saya Naura Firial Eltama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari kantor Sekretariat Universitas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.